Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita kembali bersyukur kehadirat Allah, tentu dengan izin dan keridhaan serta rahmat Allah, sehingga dapat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Harapannya apa? Mudah-mudahan ibadah kita dibalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita ibadah kemudian nggak dapat pahala, ya sama saja menyiksa diri kita nanti kelak di akhirat. Bagaimana caranya biar mendapatkan pahala? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Laksanakan ibadah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sesuai dengan perintah yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pagi tadi sudah membahas bahwa terkait dengan permasalahan pertanyaan di dalam kubur, terus kemudian doa agar terhindar dari azab kubur, ya. Kemudian masih terkait dengan jenazah, tapi ini pembahasannya adalah larangan mencela mayit, ya, larangan mencela mayit. Hadis ini datang dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkatalah Bunda Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu al amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. La tasubbu, jangan kalian mencela. Tasubbu itu, ya, perintah untuk tidak boleh mencela. Bagaimana cara mencela? Siapa tahu kalimat mencela itu bagaimana? Misalkan ada jenazah meninggal nih, terus mau mencela jenazah itu bagaimana kalimatnya? Wah, banyak dosa, itu namanya mencela. Ya, mencela itu maksudnya adalah dia menghina, ya, menghina jenazah. Jadi di sini dikatakan la tasubbu, jangan kamu mencela al amwat orang-orang yang telah meninggal. Kenapa kita dilarang mencela orang-orang yang telah meninggal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal itu, ya, mereka sekarang dalam kondisi, ya, telah menerima sanksi atau kebaikan dari kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan. Jadi orang meninggal, kemudian setelah dia meninggal itu dia akan dihadapkan kepada dua perkara. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, dia akan diberikan sanksi. Jadi jangan sampai kita mencela jenazah. Dengan kalimat lain, sederhananya begini, dia sekarang sibuk menghadapi apa? Pertanyaan dari malaikat, ya, yang kita sudah ceritakan terkait dengan datangnya malaikat menanyakan ahli kubur. Nah, kemudian dalam proses penghisapan itu nanti ketika kita sudah semua dikumpulkan, kemudian nanti akan dihisap di akhirat, itu ada nama tempat yang disebut dengan qantarah, ya, qantarah. Itu dalam Al-Quran ada qantarah. Apa itu qantarah? Kita lihat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya,
ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia bersabda. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabdanya? Idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu bikantaratin. Jika orang-orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melewati neraka, ya, khalasa al-mu'minun minan nar, telah melewati neraka. Kemudian apa yang terjadi? Hubisu, ya, mereka itu ditahan sebentar. Bi kantaratin, di kantara. Apa itu kantara? Ya, di sini dijelaskan bahwa kantara itu lekungan. Tahu lekungan enggak? Paham lekungan enggak? Lekungan. Jadi dia itu berada di antara surga dengan neraka. Jadi pada saat mau jalan diberhentikan di lekungan itu. Ya, fungsi untuk apa diberhentikan? Ini kita lihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Fayataqassuna madzalimah. Ya, kemudian setelah mereka diberhentikan sejenak di antara surga dan neraka, lalu di sana mereka akan dikisos. Apa itu dikisos? Dibalas, ya. Kisos artinya dibalas. Madzalima. Balas apa? Ya, terhadap kezaliman yang mereka lakukan di dunia. Jadi sudah meninggal, kemudian kita dikumpulkan dan kita mau dihisab, ada proses pengkisosan. Di mana? Di kantara, sebelum kita masuk ke dalam surga. Kanat bainahum fid dunya. Ya, kanat bainahum fid dunya. Yang terjadi di antara mereka di dunia. Jadi begini maksudnya, perhatikan baik-baik. Kita setelah meninggal, kemudian kita sudah cerita terkait dengan masalah di alam kubur, ada terjadi proses tanya jawab antara malaikat dengan kita. Kalau dia mukmin, maka tempat duduk dari neraka itu diganti dengan surga. Kalau dia bukan mukmin, maka dia tetap pada posisi di neraka. Nah, sebelum lari ke sana, ada proses yang namanya kisos. Ya, kisos ini semua manusia itu menghadapinya. Sebelum masuk ke surga, masuk ke dalam kisos itu yang disebut dengan kantara. Ya, jadi dia terletak di antara surga dan neraka. Nah, di situ dikisos. Dikisos terkait apa? Kezoliman manusia yang mereka lakukan semasa hidupnya di dunia, ya, di bumi. Bisa dikatakan di bumi juga, sahih. Ya, di dunia sama dengan di bumi. Hatta idza nuqu wa hadzibu udhina lahum bidukhulil jannah. Nah, ini disampaikan bahwa mereka yang dikisos terkait dengan kezalimannya itu terhadap kezaliman yang mereka lakukan di dunia. Sini dijelaskan sehingga apabila sudah dibersihkan, ya, dengan kalimat apa? Hatta idza nuqu wa hudzibu udhina lahum bidukhulil jannah. Nah, kalau sudah terbersihkan dengan kezaliman yang dia lakukan, artinya dia sudah bersih dari segala macam aspek kehidupan yang sifatnya kotor, maka dia akan masukkan ke dalam surga. Ya. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi orang nanti dalam kondisi yang demikian itu, ya,
dalam prosesi apa tadi? Prosesi pembersihan bagi mereka yang telah bersih daripada kezaliman yang mereka lakukan, maka mereka diizinkan untuk memasuki surga. Dan Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Bahkan di sini saking pentingnya kehidupan di akhirat, lalu dikatakan bahwa la ahaduhum, tidaklah salah satu dari mereka, bimaskanihi, dia itu lebih mengenal jalan fil jannah, di surga, adallu bimandilihi ana fid dunya, daripada jalan yang dia kenal di dunia. Ya, jadi kalau orang sudah dalam proses penghisapan, maka alamat dunia itu jadi terlupakan. Yang ada adalah alamat akhirat. Kok bisa Ustadz? Ya karena kita sudah bukan di alam dunia lagi, kita sudah pindah ke alam akhirat. Jadi sederhana ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya, perhatikan ya, sesungguhnya sebelum kita masuk di surga dengan neraka itu ada proses yang disebut dengan apa? Qisas. Ya, ada proses yang disebut dengan qisas. Dalam bahasa Indonesia disebut balasan. Jadi proses qisas ini, semua manusia itu dikumpulkan di tempat yang namanya qantara. Ya, di mana letak qantara ini? Dia di antara surga dan neraka. Jadi kezaliman manusia itu diproses di situ. Siapa yang lolos dari kezaliman itu, maka dia diperbolehkan masuk ke dalam surga. Nah, siapa yang tidak lolos daripada kezaliman yang dia perbuat, ya mohon maaf, harus istirahat dulu untuk menikmati siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dari itu semua bahwa kondisi demikian itu membuat kita lebih mengenal alamat surga dibandingkan dengan alamat dunia yang dulu pernah kita tinggal. Ya, jadi mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Hal-hal yang sifatnya buruk, ayo kita tinggalkan. Kita terus berusaha mendatangkan kebaikan pada diri kita, sehingga dengan kebaikan-kebaikan itu insya Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih maju lagi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja pengantar singkat dari pembahasan kita setelah ba'da zuhur ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ditanya tempat qisas nanti di antara surga dengan neraka sebelum masuk ke surga, apa namanya? Pembalasan. Qantara. Ya, namanya qantara. Ya, jadi di qantara itulah yang nanti dibalas, ya, dihitung semua amalan manusia. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.